Cerita berawal dari seorang pencuri permata yang bernama Miles. Seorang perampok profesional yang diperankan oleh Martin Lawrence. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Perampokan terdiri dari 4 orang yaitu Miles, Deachon, Eddie dan Tulei. Tulei bertugas untuk menjaga mobil. Deachon menjaga bagian atas gedung. Setelah semua siap, Miles dan Eddie masuk ke dalam gedung. Miles mulai menggunakan alat untuk membongkar mesin berangkasnya. Eddie kemudian kembali ke atas gedung meninggalkan Miles sendirian. Sesampainya di atas gedung, Deachon menarik tangan Eddie dan bertanya kepada Eddie di mana berliannya. Kemudian Deachon menembak Eddie. Eddie yang serakah tidak ingin berbagi hasil rampokannya. Eddie kemudian jatuh menimpa mobil polisi. Karena kaget dan ketakutan, Tulei kemudian kabur mengendarai mobilnya. Polisi kemudian menyerbu mereka. Mobil polisi berdatangan dan tim udara memantau mereka. Deachon meminta Miles agar cepat naik karena sudah ketahuan polisi. Setelah mengambil berlian, Miles kemudian pergi dan cepat naik ke atas gedung agar tidak tertangkap polisi. Sampai di atas, Deachon menanyakan di mana berliannya. Deachon menodongkan pistolnya. Terjadilah perkelahian antara Miles dan Deachon. Deachon kemudian memukul Miles hingga terjatuh. Karena sudah terkepung polisi, Deachon langsung meluncur ke gedung sebelah menggunakan tali. Kemudian Miles mengikutinya dari belakang dan ternyata talinya putus. Kemudian Miles menabrak kaca sebuah gedung yang baru dibangun. Miles pun hampir pingsan karena benturan itu. Setelah bangkit, Miles berusaha kabur melalui saluran udara. Karena sudah tidak ada jalan lain, Miles kemudian merekatkan berlian ke dinding saluran udara. Menggunakan lakban yang ia bawanya, ia kemudian pergi keluar saluran udara tersebut. Setelah keluar dari saluran udara, Miles sudah ditunggu oleh polisi dan anjing polisi sudah bersiaga dan kemudian menangkapnya. Karena sudah ketahuan dan tidak bisa mengelak lagi, Miles hanya bisa mengingat nama saluran udara tersebut. Miles hanya bisa pasrah saat ia tertangkap dan dibawa polisi. Di luar gedung itu, Miles melihat temannya Eddie yang tewas di atas sebuah mobil polisi. Miles hanya bisa melihat nama jalan dan nama gedung saluran udara dan mengingatnya yang kemudian akan kembali setelah bebas dari penjara. Singkat cerita, 2 tahun kemudian Miles akhirnya bebas. Miles berteriak-teriak karena bisa bebas. Ia juga senang karena sebentar lagi akan menjadi kaya raya. Ia menuju gedung untuk mengambil berliannya. Betapa kagetnya, gedung yang dahulu masih pembangunan, sekarang sudah berubah menjadi gedung LAPD atau gedung kepolisian setempat. Betapa sialnya Miles melihat itu. Ia berteriak-teriak kesal di jalan. Tapi bukan Miles namanya. Ia berani masuk ke dalam gedung kepolisian dan melihat situasi kondisinya. Ia harus memiliki kartu ID agar bisa masuk ke dalam ruang khusus petugas kepolisian tersebut. Karena melihat pengantar makanan bisa masuk bebas ke dalam gedung kepolisian itu, ia mempunyai ide untuk menjadi pengantar pizza. Setelah sampai di depan customer service, ia diminta petugas untuk menitipkan pesanan di sana. Miles tidak mau menitipkan pesanan makanan di meja. Ia berdalih bahwa ia tidak ingin pesanannya hilang. Kemudian Miles meminta petugas lain untuk mengantarkan makanannya. Padahal ia hanya berdalih. Ia kemudian mendapatkan kartu ID dari seorang petugas tersebut. Miles kemudian menemui rekannya untuk membuat lencana polisi palsu dan dokumen pemindahan petugas palsu agar ia bisa masuk ke dalam kantor kepolisian. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dengan santainya Miles pergi ke dalam kantor polisi tersebut. Ia kemudian langsung menuju toilet dan mencari saluran udara. Tak lama kemudian, seorang penjahat kabur dan masuk ke dalam toilet tersebut. Miles yang kaget kemudian ia menendang pintu kamar mandi dan mengenai penjahat sampai mental dan pingsan. Polisi yang datang langsung membawa penjahat tersebut. Kepala kepolisian langsung bertanya kepada Miles siapa dirinya. Miles dengan santainya menjawab, ia adalah Malon, polisi pindahan dari kantor barat. Kepala kepolisian meminta berkas Miles atau sekerang Malon. Ia kaget bahwa Malon adalah petugas terbaik dengan catatan prestasi yang baik. Kepala kepolisian itu akhirnya meminta Miles atau Malon menemani Carlson untuk bertugas di lapangan. Karena Carlson baru mendapat jabatan baru dan membutuhkan bimbingan Malon. Tugas pertama Carlson dan Malon adalah menemui seorang yang membuat laporan pencurian. Seseorang tersebut menjelaskan pelek mobil seharga ribuan dolar yang dicuri dari gudangnya dan menjelaskan bagaimana pencuri itu masuk ke dalam gudangnya. Karena Malon seorang pencuri, ia paham trik-trik pencurian. Ia menjelaskan bagaimana pencuri masuk ke dalam ruangan tersebut. Karena ada yang aneh, Malon mencurigai ada yang tidak masuk akal karena hasil curiannya tidak sesuai. Ia kemudian melihat sebuah truk dan membongkar truk itu dan ternyata pelek mobil tersebut disimpan di dalamnya. Tugas pertama mereka selesai. Mereka senang dan bangga dengan itu. Singkat cerita,
Saat Miles sakit kepala, ia ingin membeli obat di sebuah minimarket. Miles bertanya kepada kasir di mana letak obat aspirinnya. Ia pergi ke rak tempat meletakkan obat. Tiba-tiba perampok bersenjata menodongkan pistol kepada kasir dan meminta sejumlah uang kepada kasir. Kasir tersebut kemudian mengambil pistol dan menembakkan kepada perampok itu. Perampok itu melompat dan mengarah ke dekat Miles. Mendengar suara tembakan, Carlson memanggil bantuan dan bersiap untuk tembak-menembak dengan perampok itu. Malone menodongkan senjata ke kepala perampok itu dan meminta ia meletakkan senjatanya dan tiarap. Karena mengenal suara itu, perampok itu langsung melihat ke arah Malone. Ia kaget bahwa polisinya adalah Miles dan perampoknya adalah Tulei. Tulei temannya Malone saat merampok berlian dulu. Karena tidak ingin Tulei tertangkap, Malone meminta Tulei untuk kabur lewat pintu belakang. Tulei pun berlari dan kabur. Karena sudah ketahuan polisi, dan tidak bisa kabur lagi, Tulei bersembunyi di balik tong sampah. Petugas langsung mengepungnya. Karena Tulei membawa senjata, kepala kepolisian meminta tim memanggil penembak jitu agar dapat langsung membunuh Tulei. Karena tidak ingin temannya mati, Malone meminta kepala tersebut untuk tidak memanggil penembak jitu. Malone ingin menangkapnya dengan caranya sendiri. Malone memberanikan diri untuk menemui Tulei. Malone menjanjikan uang kepada Tulei dan menjanjikan Tulei menginap hanya semalam di penjara. Agar Tulei bersedia menyerahkan diri kepada kepolisian dan tidak membocorkan rahasia Malone. Tulei pun menyetujuinya. Malone memukul Tulei agar seperti terlihat tidak ada rekayasa. Singkat cerita, Carlson menceritakan kehebatan dan keberanian polisi Malone saat bernegosiasi dan menangkap penjahat kepada teman-teman di kantornya. Karena kehebatan di lapangan dan dokumen prestasi palsu, kepala kepolisian mengangkat Malone menjadi kepala divisi pencurian. Malone tetaplah Malone yang ingin mengambil berlian di kantor kepolisian. Ia berusaha melihat jalur-jalur saluran udara. Ia masuk ke dalam saluran udara dan mendapati bahwa berliannya sudah menempel di lakban, menjatuh ke dalam saluran udara yang lain. Malone berusaha melihat saluran air tempat jatuhnya berliannya dan ternyata berada di ruangan barang bukti kepolisian. Kepala kepolisian mencari Malone dan memintanya untuk melihat kasus pencurian barang kuno. Malone tidak bisa mengelak tugas karena sudah kewajibannya sebagai seorang kepala divisi pencurian. Saat tiba di lokasi pencurian, ternyata FBI sudah menguasai lokasi kejadian. Malone merasa aneh dengan kejadian tersebut. Namun, agen Gray seorang FBI tidak mengizinkan siapapun masuk melakukan penyelidikan sebelum FBI selesai. Malone dan tim kecewa kemudian pergi dari tempat itu. Malone kemudian menceritakan bahwa pencurian itu adalah modus dari penyelundupan narkoba. Modus tersebut adalah modus lama yang mereka buat. Mereka menyelundupkan narkoba menggunakan modus barang kuno yang dikirim ke Bea Cukai dengan truk bertuliskan B, yaitu Bea Cukai. Mendengar penjelasan yang masuk akal, petugas Carlson meminta bantuan udara mencari truk bertuliskan B dan mengejarnya. Setelah mendapatkan truk B, ketiga polisi tersebut langsung memeriksa truk tersebut dan akhirnya mereka mendapatkan narkoba hasil penyelundupan dan menangkap supir pengirimnya. Keberhasilan Malone mendapatkan sambutan yang meriah dari teman-temannya. Saat Malone ingin mengirim narkoba ke dalam kantor barang bukti, kepala kepolisian meminta Malone untuk mengintegrasi penjahat itu. Merasa tidak enak hati akhirnya Malone mengintegrasinya. Teman di kepolisian mulai curiga kepada Malone dan bertanya-tanya dengan siapa Malone bekerja. Namun karena kehebatannya hal itu dilupakan. Akhirnya Malone bisa bebas ke dalam ruang barang bukti. Ia kemudian mengambil berliannya di sana. Ia senang karena berliannya sudah ada di depan matanya. Tak berselang lama, kepala kepolisian mengagetkannya dan membuat berliannya jatuh ke dalam tumpukan narkoba. Kepala kepolisian ingin menyerahkan barang bukti narkoba kepada FBI untuk diperiksa. Malone mencari jalan keluarnya agar barang bukti tidak dibawa. Setelah berdiskusi dengan FBI, ia menjelaskan bahwa barang bukti bisa digunakan untuk menangkap penjahat atau bos besar narkoba. Agen FBI meminta Malone untuk menjadi kurir narkoba tersebut ke penjahat terkejam di belahan utara. Karena hanya Malone yang memiliki tampang kriminal dan cara bicara kriminal. Selain itu, juga tidak ada polisi yang berani ke sana. Malone tidak bisa menolak. Ia kemudian menjadi kurir narkoba itu meskipun dengan perasaan takut. Setelah semua siap, Malone mengantarkan narkoba ke penjahat itu. Setelah sampai di tempat pertemuan, Malone tentunya langsung pergi ke belakang truk dan mengambil berliannya. Ia mendapatkan berliannya. Tiba-tiba temannya Malone yaitu Tulei masuk ke dalam truk itu dan meminta bagian dari berliannya. Saat terjadi keributan, tiba-tiba Deacon masuk ke dalam truk dan menodongkan pistol sambal mengambil berliannya. Tiba-tiba gerombolan penjahat membuka pintu belakang truk dan menodongkan pistol ke mereka. Kepala penjahat melihat ada yang aneh dengan mereka, dan meminta mereka mengaku siapa yang menjadi polisi.
Kepala penjahat tersebut meminta Malone menembak Deachon untuk membuktikan bahwa ia bukan polisi. Saat ingin menembak, teman-teman Malone dari kepolisian dan agen FBI menyerang mereka. Akhirnya terjadi tembak-menembak di antara mereka. Melihat kekacauan, Deachon mengendarai mobil dan kabur dari pertempuran. Malone tidak bisa tinggal diam. Ia kemudian mengejar mobil sampai bisa naik belakang mobil itu. Terjadilah kejar-kejaran di jalanan hingga sampai di perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Karena tidak ingin kecelakaan, Miles akhirnya melompat dari atas mobil ke jalan. Ia meminta polisi mengejar Deachon. Namun karena sudah peraturan, agen FBI dan kepolisian tidak memiliki wewenang untuk masuk ke negara Meksiko untuk menangkap penjahat. Karena tidak ingin kehilangan berlian, Malone mengendarai mobil polisi dan mengejar mobil Deachon sampai di Meksiko. Hingga terjadilah kecelakaan. Miles bernegosiasi dengan Deachon dan saling mengacungkan pistol. Setelah mengambil berlian, Miles atau Malone menembak Deachon untuk membalas dendam atas kematian Eddie temannya. Malone pun mendatangi petugas kepolisian. Ternyata Carlson tersadar akan identitas Malone. Bahwa Malone bukan polisi tetapi adalah penjahat sesungguhnya yang mencuri berlian 2 tahun yang lalu. Malone akan menjadi tangkapan besar buat kepolisian. Namun Carlson tidak bisa menangkap Malone karena Malone berada di luar Amerika. Dan sudah sesuai dengan peraturan dan wewenang mereka bahwa tidak bisa menangkap penjahat di luar negara mereka. Mendengar hal itu, Malone berjabat tangan dengan Carlson dan pergi ke Meksiko meninggalkan mereka berdua dan bebas. Sekian, jangan lupa like dan subscribe ya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya.